Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mundarni dari kelas 12 MIA 3. Salam bahagia untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang perancangan usaha budidaya unggas petelur. Bab 3, perancangan usaha budidaya unggas petelur. Contoh yang harus diperhatikan dalam berwirausaha. Pemasaran. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha terlebih dahulu, pelajarilah produk sejenis yang sudah ada di pasar. Agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar, buatlah hasil produk budidaya menjadi lebih baik dari produk sejenis yang sudah ada. Mengenal unggas petelur. Jenis-jenis unggas petelur. Unggas jenis hewan yang termasuk dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dengan unggas daging. Jenis unggas petelur antara lain adalah ayam, bebek atau itik, burung puyuh, dan angsa. Produk budidaya unggas petelur. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan, kue, dan roti. Selain itu, telur bisa juga diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi seperti telur asin, yaitu telur itik atau telur bebek yang diasinkan. Telur juga dijadikan campuran minuman yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan, antara lain STMJ telur atau kopi telur. Minuman ini campuran dari telur mentah dikocok terlebih dahulu. Mensyukuri keberagaman produk budidaya dan wirausaha di bidang unggas petelur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Telur merupakan sumber protein dan lemak hewani yang murah dan mudah didapatkan. Berbagai jenis unggas petelur hidup di sekitar kita secara alami. Unggas petelur hanya untuk berkembang biak. Dengan membudidayakan unggas akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Keberagaman jenis unggas yang menghasilkan telur sebagai bahan pangan manusia adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa kepada manusia, sehingga sudah seharusnya manusia mensyukuri nikmat yang diberikannya. Perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Sarana yang peralatan yang dibutuhkan dalam daya unggas petelur terdiri atas kandang, bibit, dan perlengkapan kandang, pakan, dan obat-obatan. Teknik budidaya unggas petelur. Sebagai contoh teknik budidaya unggas akan dipelajari budidaya ayam petelur. Kegiatan budidaya ayam petelur meliputi penyediaan kandang, penyediaan pakan, penyediaan bibit, pemeliharaan, panen, dan persimpanan. Perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Harga jual adalah sejumlah yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Produksi biaya adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead secara umum. Biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Biaya overhead variabel yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi (HPP). Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Variabel costing. Pendekatan variabel costing memisahkan perhitungan biaya produksi dan berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Pendekatan permintaan dan penawaran. Pendekatan permintaan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pendekatan biaya. Pendekatan biaya menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan analisa pasar. Merumuskan harga untuk produksi yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya.
Media promosi produk hasil budidaya unggas petelur. Pengertian dan jenis-jenis promosi hasil budidaya unggas petelur. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, price, dan promotion atau dikenal juga dengan sebutan 4P. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas tentang produk dan harga. Kesuksesan suatu produk dipasarkan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan dan cara promosi. Kegiatan dan media promosi bertanggung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut dan tempat penjualan produk dilakukan. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi promosi melalui poster dan iklan di media cetak, radio maupun media sosial. Tujuan promosi untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Pertama adalah perhatian dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat serta unggul daripada promosi produk pasang. Kedua adalah ketertarikan dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan calon pembeli untuk memiliki produk. Keempat adalah tindakan pembeli. Tempat respon yang dikenal dengan AIDA yaitu attention, interest, dan desire action. Media promosi. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi pro, above the line, dan below the line. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, iklan radio, poster. Promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya mengadakan kegiatan festival unggas petelur atau demo memasak untuk menunjukkan kualitas unggas petelur dan hasilnya. Apabila penjualan produk melalui sistem konsinyasi dengan menitipkan produk di koperasi sekolah, maka media promosi yang dapat dipilih adalah dengan meletakkan informasi tentang produk tersebut di koperasi agar pengunjung koperasi dapat mengetahui bahwa barang tersebut dijual tempat tersebut. Apabila produk dititipkan di salah satu kota yang berada di pasar, maka pintu pasar sebaiknya dipasang media promosi yang memberikan informasi tentang keberadaan produk tersebut di salah satu toko. Promosi di lokasi penjualan juga harus diperkuat oleh informasi yang disampaikan melalui media-media lain. Penjualan sistem konsinyasi produk hasil budidaya unggas petelur. Pengertian sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan perjanjian antar pemilik dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pemilik barang, nama pihak yang dititipkan barang, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan pihak penjualan, ketentuan komisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.